Terdapat sejumlah tipe virus corona yang sudah menginfeksi manusia. Satu di antaranya adalah COVID-19 yang mengakibatkan sakit pada saluran pernapasan. Orang yang terinfeksi virus ini sebagian besar menunjukkan gejala, namun ada juga yang tidak. Dilansir oleh laman covid19.co.id, gejala utama virus ini yakni demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa orang mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Bila ada yang mengalami gejala tersebut, bukan berarti sudah positif terinfeksi virus corona, karena gejalanya mirip dengan flu biasa. Jika merasa badan tidak sehat, seperti demam, lelah, dan batuk kering, maka dianjurkan untuk beristirahat yang cukup di rumah dan berbanyak minum air mineral. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan sesak nafas, maka segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga yang lain. Usahakan gunakan masker pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Tenaga medis akan melakukan screening suspek. Jika memenuhi kriteria suspek virus corona, maka akan dirujuk ke satu di antara rumah sakit rujukan yang siap menangani virus corona. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona akhirnya sembuh. Apa itu saturasi oksigen dan bagaimana cara mengukurnya? Pertama-tama, apa itu saturasi oksigen? Saturasi oksigen adalah banyaknya saturasi oksigen pada hemoglobin. Hemoglobin adalah bagian pada darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jika saturasi oksigen di darah rendah, berarti hemoglobin tidak membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan maksimal. Untuk apa saturasi oksigen diukur? Menurut Dr. Fadli Rizal Makarim pada halodoc.com, penyakit paru-paru seperti COVID-19 bisa menyebabkan kadar oksigen dalam darah menurun. Kondisi tersebut bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Itulah mengapa pengidap COVID-19 perlu melakukan cek saturasi oksigen secara teratur. Saturasi oksigen adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Lalu berdasarkan www.health.state.mn.us, rendahnya saturasi oksigen tidak dapat menjadi satu-satunya acuan seseorang terkenanya COVID-19 atau tidak. Sangat dianjurkan jika terdapat gejala COVID-19, seseorang tersebut harus periksa ke dokter. Lalu jika seperti itu, apakah pengukuran saturasi oksigen masih penting? Sama seperti pengukuran suhu, pengukuran saturasi oksigen juga dapat menjadi salah satu faktor yang mengindikasikan orang tersebut dalam kondisi sedang tidak sehat. Walaupun jika orang tersebut sudah terindikasi COVID-19, meskipun orang tersebut tidak memiliki gejala apapun, pengukuran tingkat saturasi oksigen yang teratur cukup penting, karena jika orang tersebut memiliki saturasi oksigen yang di bawah normal, dapat berbahaya bagi tubuh. Bagaimana cara mengukur saturasi oksigen dengan oximeter? Sebagai informasi tambahan, oximeter adalah alat untuk mengukur saturasi oksigen pada darah. Cara mengukur saturasi oksigen berdasarkan halodoc.com. Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan oximeter. Pastikan kuku dalam kondisi bersih, tidak panjang, dan hindari penggunaan cat kuku berwarna gelap ataupun kuku palsu. Hangatkan jari tangan jika jari terasa dingin. Nyalakan oximeter dan posisikan jari, baik jari telunjuk, jari tengah, ataupun ibu jari di antara capit oximeter. Setelah oximeter terpasang, diam dan tunggu selama beberapa detik hingga alat berhasil mengukur kadar oksigen dalam darah. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saturasi oksigen orang normal adalah di atas 95%. Jika di bawah 95%, berarti sedang dalam kondisi tidak normal. Pertolongan pertama pada pasien COVID dengan sesak napas yang sulit memperoleh oksigen adalah dengan melakukan proning position. Proning merupakan suatu teknik yang membantu paru-paru mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Teknik ini disetujui secara medis dapat meningkatkan kadar oksigen. Untuk melakukan teknik proning yang benar memerlukan sanggahan sebanyak 2-4 bantal. 1 bantal diletakkan di bawah leher, 1 atau 2 bantal diletakkan di bawah dada, dan 2 bantal diletakkan di bawah tulang kering.
Penggunaan bantal dilakukan agar pasien tidak sulit bernapas dan untuk ketinggian bantal sendiri dapat disesuaikan dengan kenyamanan pasien. Teknik proning tidak sulit dilakukan, mulai dengan berbaring dengan posisi tengkurap di permukaan datar selama sekitar 30 menit hingga 2 jam. Kemudian ganti posisi dengan berbaring menghadap kanan dengan durasi yang sama. Lalu ganti posisi duduk dengan sudut 30 hingga 60 derajat. Setelah melakukan posisi duduk selama 30 menit hingga 2 jam, berbaring menghadap kiri dengan durasi yang sama. Ganti posisi ke posisi semi tengkurap. Lakukan kelima posisi tadi selama 30 menit hingga 2 jam. Lamanya waktu proning dapat disesuaikan dengan kenyamanan pasien. Manfaat proning diantaranya dapat meningkatkan kemampuan bernapas dan oksigenasi, dan sangat bermanfaat bagi penderita COVID dengan gangguan pernapasan, terutama ketika isolasi mandiri. Selain itu, posisi tengkurap dalam teknik proning ini membuat alveolus tetap terbuka, sehingga mempermudah jalannya pernapasan. Hal yang harus diingat ketika melakukan teknik proning adalah beri jeda dengan jadwal makan setidaknya 1 jam. Pastikan ruangan terventilasi dengan baik dan bernafaslah dengan udara segar sebanyak mungkin. Teknik proning tidak boleh dilakukan bagi ibu hamil, pasien dengan masalah trombosit vena dalam, pasien dengan penyakit jantung, dan pasien dengan masalah tulang belakang atau panggul. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, yang pertama dilakukan adalah menentukan status dari pasien. Apakah pasien masih bernapas, lalu apakah jantung pasien masih berdetak. Untuk memeriksa pernapasan dapat dilakukan dengan mendekatkan diri Anda pada daerah wajah dan periksa pernapasannya. Nadi yang melambat atau tidak teratur merupakan pertanda gangguan serius pada tubuh. Oleh karena itu, raba dan tekan pembuluh darah arteri untuk mengetahui denyut nadi dari pasien. Jika denyut jantung dan suara nafas tidak ada, maka sebaiknya lakukan cardiac life support. Langkah ini berguna untuk mengembalikan fungsi napas dan menjaga darah tetap beredar ke seluruh tubuh. Pertama-tama, baringkan pasien pada permukaan yang rata. Gunakan tangan yang dominan dan tempatkan pada bagian bawah. Sedangkan tangan satunya mengunci tangan bagian bawah dari atas. Kemudian, letakkan di tengah-tengah tulang dada. Lakukan penekanan dengan kuat dan cepat. Secara teknis kedokteran, lakukan penekanan hingga kedalaman 5-6 cm dengan target penekanan sebanyak 100-120 kali tekan dalam 1 menit. Sedangkan, apabila pasien masih bisa bernapas, yang dapat dilakukan adalah proning position yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika sudah melakukan langkah-langkah di atas, Anda juga perlu meminta bantuan orang lain untuk menghubungi ambulan atau rumah sakit terdekat. Membawa pasien COVID-19 dari rumah menuju rumah sakit menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Ada perasaan takut virus akan menular ke orang sekitarnya. Namun, di sisi lain, Anda sebagai anggota keluarga tetap harus membawanya ke rumah sakit. Berikut sejumlah tata cara yang mesti Anda lakukan agar Anda dan orang sekitar Anda terhindar dari virus COVID-19. Sebelum Anda berangkat membawa pasien ke rumah sakit, pastikan Anda dan pasien menggunakan perlindungan yaitu double masker dan sarung tangan. Dan Anda juga harus mesti membawa hand sanitizer serta disinfektan. Yang pertama adalah jangan pilih moda transportasi umum seperti bus atau mikrolet karena beresiko menyebarkan ke orang banyak. Yang kedua, jika Anda terpaksa memilih moda transportasi umum, maka pilihlah ojek online atau taksi online yang memiliki partisi permisah antara ruang pengemudi dengan penumpang. Dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh pasien yang masih sanggup untuk datang sendiri ke rumah sakit dan Anda harus sampaikan kepada pengemudi bahwa Anda terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya, Anda disarankan mengantar menggunakan mobil pribadi.
dan ada sejumlah aturan yang mesti Anda patuhi saat berada di dalam mobil. Yang pertama, pengantar atau pengemudi berada di kanan depan dan pasien atau penumpang berada di kiri belakang. Dan pastikan semua jendela terbuka penuh dan jangan banyak berbicara. Jika tidak memungkinkan membuka semua jendela, maka pastikan membuka jendela secara diagonal. Jika pengemudi ada di sebelah kanan, maka bukalah jendela di kiri depan. Dan jika penumpang ada di kiri belakang, maka bukalah jendela di kanan belakang. Hal ini dilakukan supaya tetap terjadi sirkulasi udara. Selama dalam perjalanan, Anda dan pasien tidak boleh banyak berbicara dan pastikan hanya Anda berdua yang ada di dalam mobil, yaitu Anda sebagai pengantar sekaligus pengemudi dan pasien. Setelah Anda menurunkan pasien di rumah sakit, maka ikuti aturan yang berlaku di rumah sakit. Dan pada saat Anda kembali ke mobil, lakukan disinfektan di dalam mobil Anda, ganti sarung tangan Anda, dan cuci tangan Anda. Tetap gunakan masker pada saat Anda pulang ke rumah. Ketika Anda tiba di rumah, maka langsung mandi, serta Anda wajib melakukan karantina selama 14 hari.